Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destria Nur Fadila dengan NIM 2320151516 dari Prodi Pendidikan Agama Islam IA Zinatul Ulum Blora akan memberikan sebuah materi tentang bersuci dari hadas. Tapi sebelum kita mengalih pada materi tersebut, alangkah baiknya kita membahas apa itu bersuci terlebih dahulu. Bersuci atau toharoh merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran agama Islam yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lahir dan batin. Bersuci ini dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai bersuci dari hadas. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bisa disucikan dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Sedangkan hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Kemudian ada istilah lain yaitu tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi apabila pada kondisi tertentu. Baik, yang pertama kita bahas mengenai wudu terlebih dahulu. Wudu berasal dari kata wadoa yang berarti at-tandif atau bersih atau indah. Kemudian wudu menurut istilah yaitu menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Adapun dalil mengenai wudu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai sikumu. Kemudian usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Adapun dalil tentang wudu yang berasal dari hadis adalah la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu'a. La tuqbalu sholatu ahadikum, maka Allah tidak akan menerima sholat dari salah satu kalian idza ahdatsa, apabila kalian berhadas, hatta yatawaddu'a, hingga kalian berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu kita akan membahas mengenai fardu wudu. Fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah, di mana niat dan membasuh wajah ini letaknya adalah bersamaan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, niat adalah qasdu fi'li. Kita berniat atau bermaksud untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan melakukan suatu pekerjaan tersebut. Wat talaffudzu, cara melafadzkannya adalah sunnah. Kemudian wa mahalluhu, tempatnya adalah dalam hati. Maka dalam niat ini, ketika kita membasuh bagian pertama dari wudu, maka niat juga dilafadzkan pada saat itu. Yang selanjutnya adalah ghuslul wajhi atau membasuh wajah yang seperti tadi. Selanjutnya ghuslul yadaini ilal mirfaqaini
yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Selanjutnya mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Lalu ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang terakhir adalah at-tartib, yaitu urut di sini berarti dari urutan ke-1 yaitu niat sampai ke-5 yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, itu urutannya tidak boleh diselang-seling. Baik, setelah kita membahas mengenai fardunya wudu, mari kita bahas kesunahan dalam berwudu. Kesunahan dalam berwudu ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyah atau membaca basmalah. Yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam wadah. Yang ketiga, al-madmadah, yaitu berkumur. Yang keempat, al-istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Yang selanjutnya yaitu mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap semua bagian dari kepala. Next, mashul udhunaini dzahirihima wa batinihima, yaitu mengusap kedua telinga baik zahir maupun batinnya. Bima'in, dengan air jadidin yang baru. Yang selanjutnya adalah takhlilul lihyah al-kithah, yaitu menyala-nyalani jenggot apabila jenggotnya tebal. Untuk selanjutnya takhlilu aswabi'ul yadaini wa rijlain, yaitu menyela-nyelani jari-jari tangan dan kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Wa taharatu salafan, yaitu yang selanjutnya bersuci dengan tiga-tiga. Maksudnya tiga-tiga ini ketika ia membasuh wajah berarti 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah al-muwalah, yaitu berturut-turut. Yang selanjutnya mari kita bahas mengenai syaratnya wudu. Syaratnya wudu ada 10. Yang pertama adalah Islam, kedua tamyiz, ketiga bersih dari haid dan nifas, dan dari perkara yang dapat mencegah datangnya air pada kulit. Yang selanjutnya tidak adanya anggota yang bisa merubah keadaan air. Kemudian mengetahui kefarduannya dari wudu. Dan yang selanjutnya tidak meyakini salah satu dari fardunya wudu adalah sunnah. Karena jika kita meyakini salah satu dari fardunya sunnah, maka ada kalanya kita tidak melakukan fardu tersebut. Tapi apabila kita meyakini kesunahan wudu, salah satu kesunahan wudu adalah wajib atau fardu, maka kita boleh-boleh saja. Lanjut, yang selanjutnya al-ma'ut tahur, air yang kita gunakan adalah suci, mensucikan. Kemudian dukhulul waqti, sudah masuknya waktu. Wal muwalah, dan yang terakhir adalah berturut-turut bagi orang yang daimul hadas. Teman-teman, sekarang mari kita bahas mengenai perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain, yaitu semua perkara yang keluar dari 2 jalan, baik dari dubur maupun dari kubul. Illal maniyah, kecuali mani. Berarti ketika kita mengeluarkan sesuatu apapun itu yang berasal dari kubul maupun dubur, maka wudu kita batal, kecuali jika kita mengeluarkan mani. Yang kedua yaitu zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin, sebab tidur atau sebagainya, kecuali
illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mumakinin maq'adahu, yang menempati tempat duduknya dari bumi. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai, berarti bertemunya dua kulit, yaitu dari laki-laki dan dari perempuan yang sama-sama besar dan dia tidak semahram dengan tanpa adanya penghalang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah masuk kubulil adami, yaitu menyentuh kubul manusia ataupun duburnya bibatnir rohati, dengan telapak tangan ataupun jari-jari tangan bagian dalam. Berarti ketika kita menyentuhnya dengan bagian luar maka tidak apa-apa. Tapi jika kita menyentuh dengan bagian dalam maka wudu kita batal. Baik, mari kita bahas cara bersuci yang kedua, yaitu mandi besar atau mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib biasa disebut dengan mandi junub, yaitu mandi yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Dalam mandi ini memiliki dua keperluan. Yang pertama adalah niat, di mana niat ini sebagai pembeda antara mandi kebiasaan, mandi adat dengan mandi ibadah atau mandi wajib ini. Yang kedua adalah ta'mimul badan, yaitu meratakan air ke seluruh anggota badan. Yang selanjutnya mari kita bahas mujibatul ghusli, yaitu perkara yang mewajibkan mandi wajib. Ada 6. Yang pertama ilajul hasyafah fil farji, yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji. Yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga haid, keempat nifas, kelima wiladah atau melahirkan, dan yang terakhir al-maut atau mati, meninggal. Selanjutnya mari kita bahas cara bersuci yang ketiga, yaitu tayamum, di mana tayamum ini adalah pengganti dari wudhu maupun mandi dalam kondisi tertentu. Yang pertama mengenai sebab-sebab tayamum. Mengapa sih diperbolehkan tayamum? Nah, mari kita bahas pada materi ini, yaitu sebab-sebab tayamum. Yang pertama faqdul ma'i, tidak adanya air. Yang kedua al-marad, yaitu sakit. Dan yang ketiga al-ihtiyaju ilaihi li'adashi hayawani muhtaramin, ada air tetapi air itu digunakan untuk minumnya binatang yang dimuliakan. Yang selanjutnya mengenai syarat-syarat dari tayamum. Yang pertama ayakuna biturabin, hendaknya tayamum itu menggunakan debu. Yang kedua wa ayakuna aturab tohiron, debu yang digunakan haruslah debu yang suci. Yang ketiga wa alla yakuna musta'malan, debu yang digunakan tidak boleh debu yang musta'mal. Yang selanjutnya keempat wala yukhalituhu dakikun wa nahwu, debu yang digunakan tidak boleh bercampur dengan tepung atau sebagainya. Yang kelima wa ayak sudahu, dia bermaksud untuk menggunakan debu tersebut. Yang keenam wa ayyamsahu wajhahu wa yadayhi bidurbataini, hendaknya dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pukulan. Yang selanjutnya wa ayyazilan najasah awalan, jika ia mempunyai najis, hendaknya dia membersihkan najis tersebut terlebih dahulu. Lalu
wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Hendaknya ia menghadap kiblat sebelum dia bertayamum. Wa ayyakuna atayammamu ba'da dukhulil waqti. Hendaknya dia tayamum setelah masuknya waktu sholat. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan satu kali tayamum untuk satu kali ibadah fardu. Maka jika ia sudah melakukan satu kali ibadah fardu, contoh dia melakukan satu kali sholat fardu, maka untuk sholat selanjutnya, sholat fardu selanjutnya, maka ia harus bertayamum lagi. Yang selanjutnya mengenai fardu tayamum, yaitu ada 5. Yang pertama, naqlu turab, memindah debu. Dan ketika memindah debu ini juga ada fardu yang selanjutnya, yaitu an-niyat atau niat. Berarti antara fardu 1 dan fardu 2, yaitu naqlu turab dan an-niyat, waktunya adalah sama. Yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan yang kelima, at-tartib bainal mashataini, yaitu tertib atau urut di antara 2 kali usapan. Yang selanjutnya mengenai perkara yang membatalkan tayamum, ada 4. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudhu. Yang kedua, murtad. Ketiga, tawahumul ma'i in tayammama li faqdihi, dia menyangka adanya air. Ini menyangka, baru mengira-ngira. Menyangka adanya air ketika ia tayamum karena tidak adanya air. Dan yang keempat, asyak atau ragu-ragu, mamang dan sebagainya. Mengenai dalil antara wudhu, mandi besar atau mandi wajib, dan tayamum ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau tadi kan saya baru menyampaikan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, dalil tersebut adalah dalil untuk keterangan wudhu, dan untuk keterangan mandi besar yaitu terusannya wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian junub maka bersucilah. Nah, dan ini untuk dalil yang tentang tayamum. Wa in kuntum mardo, dan apabila ada salah satu dari kalian yang sakit, au ala safarin, atau kalian dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian dari pulang dari selesai buang air atau dari tempat kamar mandi, au lamastumun nisa, atau kalian habis menyentuh perempuan, berarti perempuan ini adalah lawan jenis yang tidak semahram, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyiban, dengan debu yang baik, yang bagus, yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka dengan usaplah wajahmu, wa aydikum minhu, dan kedua tanganmu dengan debu tersebut. Nah, berarti dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini sudah menyebutkan dalil mengenai yang pertama wudhu, kedua mandi besar, dan yang ketiga adalah tayamum. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.